Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Abili Nuraini. Saya dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, program studi pendidikan ekonomi. Jadi teman-teman, di sini saya akan membagikan bagaimana cara mengerjakan siklus akuntansi berupa jurnal umum, buku besar, neraca saldo, dan jurnal penyesuaian. Yuk ke videonya. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menyelesaikan siklus akuntansi berupa jurnal umum, buku besar, neraca saldo, dan jurnal penyesuaian. Yuk, kita simak. Untuk kali ini, kita mendapatkan transaksi perusahaan jasa, yaitu rental mobil Labelli, yang terjadi pada bulan Juni 2020. Teman-teman, disimak ya videonya. Adapun pengertian jurnal umum. Jurnal umum adalah sebuah jurnal yang dipakai untuk mencatat semua transaksi keuangan yang terjadi dalam periode tertentu untuk kemudahan pengelolaan keuangan, baik bagi pihak internal maupun pihak eksternal. Pada bentuk jurnal umum terdapat kolom tanggal, yaitu untuk mengisi tanggal, tahun, dan bulan terjadinya transaksi, dan kolom keterangan untuk mencatat akun-akun. Kolom ref dicatat untuk nomor akun-akun yang sudah diposting di buku besar. Kolom debit dicatat untuk semua transaksi keuangan yang masuk, dan sedangkan transaksi apapun yang keluar maka dicatat dalam akun kredit. Untuk memudahkan kalian, berikut contoh dari jurnal umum. Untuk penanggalan ditulis sesuai dengan tanggal yang sudah ada di soal. Untuk keterangan ditulis kas dan modal. Debit dan kredit ditulis sesuai dengan nominal, yaitu 200 juta. Adapun pengertian buku besar. Buku besar akuntansi adalah alat yang digunakan untuk mencatat semua transaksi keuangan suatu perusahaan. Ini mencakup segala jenis transaksi, mulai dari pembelian, penjualan, hingga transaksi kas. Buku besar ini menciptakan gambaran rinci tentang keuangan perusahaan, memungkinkan pemilik bisnis, manajer keuangan, dan akuntan untuk memahami posisi keuangan dengan lebih baik. Adapun fungsi buku besar, yang pertama mencatat transaksi, kedua menyusun data, ketiga pemantauan keuangan, keempat pelaporan pajak, dan kelima pengambilan keputusan. Adapun bentuk buku besar, untuk kolom tanggal ditulis dengan bulan dan tanggal sesuai dengan transaksi. Untuk kolom keterangan ditulis keterangan dari jurnal umum. Untuk kolom ref ditulis dari halaman jurnal umum. Lalu untuk debit dan kredit ditulis dari nominal-nominal yang ada di jurnal umum, dan saldo ditulis dari jumlah debit dan kredit. Adapun contoh dari buku besar. Saya ingatkan sebelum posting, teman-teman harus memastikan bahwa sudah membuat kolom buku besar sesuai dengan akun-akunnya. Lalu teman-teman bisa memposting akun-akun dari jurnal umum ke buku besar. Untuk kolom tanggal diisi dengan bulan dan tanggal sesuai dengan transaksi pada jurnal umum. Karena nominal pada kas tersebut berada di debit, kita tulis di buku besar juga tetap debit ya teman-teman. Sama halnya dengan kredit, jika pada modal tersebut berada di kredit, kita tulis di buku besar juga tetap kredit. Dan untuk kolom saldo diisi sesuai dengan nominal awal terlebih dahulu. Jangan lupa lakukan pada akun-akun selanjutnya ya teman-teman. Untuk kali ini saya akan menjelaskan pengertian neraca saldo terlebih dahulu. Neraca saldo merupakan suatu lembar kerja pembukuan yang di dalamnya saldo-saldo seluruh buku besar disusun menjadi jumlah kolom rekening debit dan kredit yang sama besarnya. Suatu perusahaan menyusun neraca saldo secara berkala, biasanya pada setiap akhir periode pelaporan. Tujuan umum pembuatan neraca saldo adalah untuk memastikan bahwa entry dalam sistem pembukaan perusahaan benar secara matematis. Bentuk dari neraca saldo berisikan nomor akun, nama akun, debit, dan kredit. Adapun contoh dari neraca saldo. Neraca saldo ini dibuat jika teman-teman semua sudah mengisi jurnal umum dan memposting ke buku besar. Untuk mendapatkan nominal yang sama atau balance, teman-teman harus tetap memastikan bahwa debit dan kreditnya sama. Jika teman-teman mengerjakan tidak sesuai dengan nominalnya, bisa dipastikan bahwa ada kesalahan pada pengerjaan sebelumnya. Dan yang terakhir, ada pengertian jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian akuntansi adalah suatu proses akuntansi yang dilakukan pada akhir periode pelaporan keuangan untuk mencatat dan mengakui perubahan yang belum dicatat atau belum sepenuhnya dicatat selama periode tersebut.
Tujuan utama dari jurnal penyesuaian adalah untuk memastikan bahwa laporan keuangan mencerminkan kondisi finansial yang sebenarnya dan akurat pada akhir periode akuntansi. Proses ini melibatkan penyesuaian pendapatan, biaya, dan aset yang belum dicatat atau memerlukan koreksi agar sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku. Adapun bentuk jurnal penyesuaian. Di dalam jurnal penyesuaian ada kolam tanggal, kolam keterangan, kolam ref, kolam debit, dan kredit. Di sini saya akan jelaskan juga contoh dari jurnal penyesuaian. Untuk kolam tanggal, jangan lupa diisi bulan dan tanggal sesuai dengan jurnal umum. Lalu, kolam keterangan ditulis dengan pencatatan perubahan saldo dalam beberapa akun sehingga saldo mencerminkan jumlah saldo yang sebenarnya. Untuk kolam ref diisi sesuai dengan nomor akun. Untuk debit dan kredit ditulis nominalnya sesuai dengan keterangan seperti beban perlengkapan pada debit dan perlengkapan pada kredit dengan nominal 300.000. Lalu, jika keterangan debit dan kredit sudah diisi, lalu kita totalkan dan jangan lupa harus balance teman-teman. Contohnya pada jurnal penyesuaian ini, ada pun totalnya yaitu 11.050.000. Setiap total dan jumlah pada siklus akuntansi harus balance ya teman-teman. Agar siklus akuntansi balance, teman-teman mengerjakannya harus fokus dan teliti ya. Berikut adalah buku referensi penjelasan terkait siklus akuntansi. Sekian tutorial dari saya. Semoga dengan adanya tutorial yang saya buat dapat membantu teman-teman dalam mengerjakan siklus akuntansi, terutama pada jurnal umum, buku besar, neraca saldo, dan jurnal penyesuaian. Semoga video ini juga bermanfaat untuk banyak orang dan teman-teman ya. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.